المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma ya Allah anugerahkan kepada kami sekalian ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal serta barokah, dan terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap para jemaah Masjid Jami' atau Masjid Raya Al-Mustaqim yang sama kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, semoga kita senantiasa berada di bawah naungan cinta, rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah nikmat dengan kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana pada malam hari ini, yaitu tepatnya hari yang ke-15 dari bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, kita akan membahas tentang berlepas diri dari ahli bid'ah dan ahli maksiat. Inilah yang akan kita bahas setelah sebelumnya kita membahas tentang kebolehan mendoakan orang yang telah berbuat zalim kepada umat manusia. Maka sekarang kita diajak oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk kita menyelami lautan hikmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang terkait tentang bagaimana kita bersikap kepada ahli bid'ah, dan yang kedua bagaimana kita bersikap kepada ahli maksiat. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentu yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini bukan sembarang bid'ah atau tidak semua bid'ah. Kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bid'ah di sini itu terbagi menjadi dua. Kalau sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka sesuatu yang baru itu disebut dengan bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Tetapi jika sesuatu yang baru namun bertentangan dengan ajaran Islam, maka sesuatu yang baru itu dalam istilahnya disebut dengan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang buruk, bid'ah yang tercela. Maka yang dimaksud di sini dalam kajian ini, Imam Nawawi memaksudkannya adalah ahli bid'ah sayyi'ah, bukan ahli bid'ah hasanah. Seperti misalnya kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, kemudian pemberian nama-nama surat dalam Al-Quran, itu semuanya bid'ah. Ya, nama-nama surat di dalam Al-Quran itu terjadi di luar zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pembagian surat atau pembagian juz, pembagian hizib, kemudian ayat-ayatnya dan lain sebagainya, itu sesuatu termasuk kategori bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Begitu juga dengan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin
panjenengan itu insya Allah ikut merayakan hari lahirnya Rasulullah dengan membaca maulid, dengan membaca buku-buku sirah beliau, dengan melaksanakan peringatan maulid Nabi. Memang betul maulid semacam ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena kontennya, karena isinya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan sejalan dengan ajaran Islam, maka peringatan ini memang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Nah, Ibu Bapak, Imam Nawawi mengatakan berlepas diri dari ahli bid'ah, tanda kurung maksiat, tanda kurung sayyi'ah, dan ahli maksiat. Dikatakan para jamaah dirahmati oleh Allah sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Burdah bin Abu Musa. Dia ini menceritakan bahwa pada suatu hari seorang sahabat Nabi namanya yaitu Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari alaihi ridwanullah, yaitu jatuh sakit, dan sakitnya itu bisa dikatakan sakit keras, sampai kemudian begitu kerasnya sakit yang dia alami sehingga kemudian dia itu nggak kuat lagi untuk berdiri, lalu dia itu memangkukan kepalanya di pangkuan seorang perempuan dari keluarganya, ya. Jadi beliau karena sudah nggak kuat, akhirnya beliau bersandar di pangkuan seorang perempuan dari anggota keluarganya. Entah itu mungkin saudarinya, atau mungkin itu keponakannya, yang insya Allah ini yang semahram, ya, seperti itu. Nah, para jamaah, kemudian ketika beliau itu dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, karena saking kerasnya penyakit yang beliau rasakan, di saat itu kemudian terdengar suara perempuan yang berteriak-teriak dengan suara keras. Berteriak-teriak dengan suara keras, tetapi sahabat Abu Musa al-Ash'ari nggak sempat untuk menegur karena memang sakitnya yang sedang dialami. Akhirnya para jamaah, ketika beliau sudah sehat, sudah sembuh, sudah sadar, kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an itu berkata, apa katanya? Beliau mengatakan, aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah juga berlepas diri darinya. Ya, kata Abu Musa, aku berlepas diri dari apa-apa yang Rasulullah berlepas diri dari yang apa-apa itu. Apa itu para jamaah rahimakumullah? Dikatakan sesungguhnya Rasulullah itu berlepas diri dari 3 sifat perempuan atau dari 3 perilaku dari seorang perempuan. Ya, ini kaitannya dengan perempuan yang tadi berteriak-teriak dengan suara keras, merancu gitu ya, merancu-rancu dengan suara tidak karuan. Maka kata Abu Musa, saya berlepas diri dari apa yang Rasulullah berlepas darinya, yaitu yang pertama, Rasulullah berlepas diri dari perempuan yang meraung keras, karena tertimpa suatu musibah. Jadi para bunda khususnya di sini, ya, ketika ada musibah, apapun itu bentuknya, utamanya adalah musibah kematian misalnya, maka tetap harus bisa mengendalikan diri. Tidak boleh menjadikan musibah sebagai alasan untuk menormalisasi sikap bersuara keras. Dan ini juga berlaku bagi kaum Adam, tidak hanya kaum Hawa, sama. Perempuan dilarang, laki-laki juga dilarang, hanya saja karena di sini biasanya yang mudah untuk kemudian terkena mentalnya gitu ya, mungkin ya, yang mudah terenyuh ya, mudah merasa iba itu kebanyakan adalah kaum perempuan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus kepada kaum Hawa. Kata Abu Musa, Rasulullah
berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak keras. Lek cara Jawa niku sing bengok-bengok karena tertimpa suatu musibah. Yang kedua, Rasulullah itu berlepas diri dari perempuan yang mencukur-cukur rambutnya. Ya, mungkin ngacak-ngacak juga ya, mengacak-ngacak, nyukur-nyukur rambutnya. Ini Rasulullah berlepas diri dari perempuan yang semacam ini. Kemudian Rasulullah SAW itu juga berlepas diri dari perempuan yang menyobek-nyobek pakaiannya. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Kalau nyobek pakaiannya nanti terlihat auratnya, wah ini dosanya ya mungkin berkali-kali lipat karena mungkin dosanya sudah berteriak-teriak tadi. Kemudian mencukur rambutnya, kemudian dia menyobek pakaiannya, dan yang keempat apalagi kalau nyobek pakaiannya terlihat auratnya. Nah, maka sebagai suami ya kalau punya istri seperti ini ya suaminya ojo melok-melok tidak bisa mengendalikan diri. Suaminya juga harus mampu tampil sebagai teladan yang mampu menghadirkan kesejukan, kedamaian kepada pihak istri, manakala istri terlihat ada gejala untuk menjadi perempuan yang berteriak-teriak keras, meraung-raung, ya, mencukur rambutnya atau merobek-robek pakaiannya, maka sebagai suami atau saudara laki-lakinya harus tampil untuk menenangkan yang bersangkutan. Hakadha. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka inilah yang termasuk di antara perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu, yaitu tradisi jahiliyah, yaitu ketika ada orang kena musibah, teriak-teriak, menyobek-nyobek, atau juga menampar-nampar wajahnya. Nah ini, ya sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian kecil dari kelompok umat Islam, ya ketika pada momen tertentu memperingati kematian atau kesyahidan Imam Hussein, Imam Ali dan sebagainya, itu mereka sembari melukai tubuhnya. Bukan hanya itu ya, bukan hanya menepuk-nepuk dada, bahkan menggunakan rantai. Menggunakan rantai itu kemudian dikibaskan ke tubuhnya sampai berdarah-darah. Wah, ini jelas perbuatan yang sangat maksiat, perbuatan yang sangat mungkar. Tidak boleh kita untuk ikut perbuatan yang seperti ini. Hakadha. Baik, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini sikap Nabi SAW. Apa itu? Berlepas diri dari ahli maksiat. Dalam konteks ini adalah yaitu perempuan yang menyobek pakaiannya, menyobek atau mencakar-cakar rambutnya, atau juga yang berteriak-teriak keras. Nah, begitu juga dengan maksiat yang lain. Ya, kalau misalnya maksiatnya itu maksiat yang bisa membawa kepada kekufuran, maka sikap kita kalau bisa menasehati, nasehati. Kalau memang sudah dinasehati nggak bisa, maka lebih baik kita menjauh. Nah, ini lebih berhati-hati. Sering saya membuat perumpamaan, ya, kalau kita itu bukan dokter, ya, kumpul dengan orang yang sedang sakit, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang sehat itu berubah menjadi sakit, ya. Itu sudah semacam hukum alam, ya. Ya, apalagi misalnya kita ketika mengunjungi yang bersangkutan atau kumpul itu nggak pakai masker misalnya, atau kita nggak menjaga jarak dan sebagainya, mudah kita tular, ya. Nah, beda dengan dokter, dia sudah ada ilmunya, sudah punya metodenya. Nah, begitu juga gambaran kalau kita itu jumpa dengan orang ahli maksiat, punya teman ahli maksiat, punya kawan ahli maksiat. Ya, jenengan mau ngasih nasihat, monggo. Pertanyaannya, panjenengan dokter apa sesama pasien atau pengunjung biasa? Lek panjenengan dokter, alhamdulillah. Ya, ini bisa karena namanya dokter, dia punya resep, punya obat, punya ilmu untuk bisa
menyembuhkan atau menyehatkan kembali orang yang sakit. Oh tiba-tiba podo pasiennya. Oh tiba-tiba misalnya pengunjung biasa, wis ojo wis, ngono hati-hati aja. Yang penting didoakan saja, semoga yang ahli maksiat itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, ini dirahmati oleh Allah taala, diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya, dari Yahya bin Ya'mur, di mana Yahya ini pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ya, wonten sahabat namanya Yahya bin Ma'mur niku tanglet kepada Abdullah bin Umar yang gelarnya, lakopnya niku adalah Abu Abdurrahman. Abu Abadir Rahman. Niku lakopnya yang sudah kita bahas ya beberapa bulan yang lalu mengenai kesunahan memakai kunyah lakop yang baik seperti itu. Nah, kemudian apa pertanyaannya? Kata Yahya bin Ya'mur ini, dia bertanya bahwa muncul sekelompok orang yang membaca Al-Quran. Ya, ada sekelompok orang. Dia itu membaca Al-Quran, tetapi dia itu mengingkari takdir. Nggak percaya ambil takdir seperti itu. Nah, niki ibu bapak dalam buku Al-Milal wan Nihal, ya, Al-Milal wan Nihal, kelompok seperti ini itu dinamakan kelompok Qadiriyah, ya, maaf, disebut dengan kelompok Qadariyah, yaitu kelompok yang tidak percaya dengan adanya takdir, ya. Kelompok ini meyakini bahwa manusia itu bebas melakukan apa yang ingin dia lakukan. Tetapi nanti akan ada tanggung jawabnya seperti itu. Dia nggak percaya dengan adanya takdir. Ya, jadi seolah-olah kalau orang itu mati, ya mati ini tuh ya bukan karena takdir, tapi ya karena misalnya sakit, ngoten nggih, atau mungkin kecelakaan atau hal-hal yang lain para jamaah. Nah, maka di sini kata Yahya bin Ya'mur bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana menurut Anda tentang sekelompok orang yang dia itu membaca Al-Quran tapi mengingkari takdir? Mereka mengatakan bahwa segala urusan itu serba baru tanpa ada cawe-cawe dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini kulek bahasanya kita guys supaya gampang dipahami. Jadi, apa yang kita lakukan menurut kelompok Qadariyah ini itu serba baru, nggak ada tidak ada ketentuan dari Allah taala seperti itu. Nah, Ibu Bapak dirahmati oleh Allah, apa jawaban beliau radhiyallahu anhuma? Beliau mengatakan, kalau kamu berjumpa mereka, ya, berjumpa dengan kelompok seperti ini, sampaikan ya bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Begitu kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka para jamaah rahimakumullah, nah ini sikap tegas ya, sikap tegas sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar yang beliau itu memasang garis ya, garis pembatas ya, baini wa bainaka, antara aku dan kamu. Kalau kamu sudah melewati batas garis ini, berarti aku berlepas diri darimu dan kamu juga berlepas diri dari diri saya. Nah, itulah Ibu Bapak hafizakumullah menyikapi ya kelompok ahli bid'ah dan ahli maksiat. Ya, maka sudah sepatutnya bagi kita ya untuk hati-hati ya, ojo sampai kita runtang-runtung dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, runtang-runtung dengan orang yang suka misalnya melakukan kemaksiatan. Awas, hati-hati, jangan meremehkan.
Karena yang namanya networking atau jaringan pertemanan, circle, ya, itu menentukan seperti apa sikap dan akhlak kita. Dan ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun silam tuh Nabi Muhammad sampun dawuh. Napa dawuhne? Beliau niku mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Bayangkan, ar-rajul seseorang itu aladin tergantung agama kawannya. Bayangkan agama saja itu agama seseorang itu bisa berubah tergantung dari siapa dia berteman. Ya, apalagi sifat, perilaku, tutur kata, akhlak dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi Ibu Bapak hafizakumullah niki kata Nabi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka berhati-hatilah dengan siapa seseorang itu berkawan. Nggih, insyaallah tamriki lek kita bersahabat dengan orang-orang semacam ini, ya insyaallah niki circle yang positif. Nggih, niki hubungan yang harmonis yang baik, insyaallah kita akan menjadi persahabatannya itu persahabatan di dunia sampai dibawa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Tapi Ibu Bapak kita juga nggak boleh merasa suci. Ya, menjadi orang baik itu baik. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain itu tidak baik. Nah, maka kalau kita lihat ahli maksiat, seperti tadi itu teorinya, lek panjenengan niku dokter, alhamdulillah, monggo dinasehati. Tapi kalau kita bukan napa? Dokter, nggih, kita bukan apa, Dok? Dokter nggih, tapi kita napa? Pasien, sesama pasien atau juga mungkin pengunjung biasa, nggih pun hati-hati mawon, cukup didoakan dari jauh. Ibu Bapak hafizakumullah, ini di antara hal yang perlu untuk kita ketahui semacam ini. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk bab yang tentang ahli bid'ah dan maksiat. Yang berikutnya, doa ketika menghilangkan kemungkaran. Nah, para jamaah rahimakumullah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Menang kabeh selawat iki. Padahal iki bulan Maulid lho wis gak semangat selawat iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, niku Ibu Bapak ten Ka'bah, di dalam Ka'bah niku ada 360 berhala. Bayangno. 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Maka ketika Nabi itu datang ke kota Mekah sebagai pemenang, alhamdulillah, sebagai pemenang, apa yang beliau lakukan? Beliau menggunakan tongkatnya untuk menghancurkan berhala-berhala itu satu demi satu. Tak seperti itu. Nah, bacaannya apa? Sembari Nabi membaca Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, kebenaran telah datang, kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu kana zahuqa, pasti akan lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Nah, niki Ibu Bapak, misalnya suatu saat, misalnya panjenengan menghancurkan kemungkaran, apa misalnya Pak? Pabrik narkoba, pabrik miras, ya kan? Ada enggak di Malang Pak, pabrik miras ini? Ada enggak di Malang ini?
Ada ya. Nah, toko miras nggih, kaya toko Nusantara niku, Pak. Nggih. Jenengan semua ya Nusantara. Di Suhad iku. Oh, iki berarti ahli mengingkari kemungkaran maksudnya, nggih. Ahli melawan kemungkaran. Ya. Iku wonten Pak di toko Nusantara, kemudian apalagi ada beberapa tempat itu di Kota Malang. Misalnya nanti suatu saat polisi nih, alhamdulillah gelem nutup. Tapi kayaknya bukan polisi ya kayak ini ya. Satpol PP mungkin ya, niku nggih. Satpol PP-nya atau polisi atau siapapun nutup gitu nggih. Niku sambil baca ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nutup pabrik narkoba. Oh jelas iki, sarangi kemaksiatan kemungkaran. Tutup. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nggih. Le nyatroni omane Uya-Kuya, boleh enggak maca ini? Nyatroni rumahnya Uya-Kuya, Nafa Urba, Syahroni, sama mana yang situ? Eko Patrio Sri Mulyani boleh enggak? Katanya kemungkaran, katanya uang korupsi boleh enggak ini? Baca ini. Enggak boleh. Wong jara itu tetap dosa, nggih. Jara omahe sapa wae itu dosa, enggak boleh. Ya. Saya mau dengan nyolong. Jarah rumah siapapun dosa, apalagi jarah uangnya rakyat tambah luwe dosa. Ya gini, apa betul apa enggak? Betul kan? Jarah Uya-Kuya dosa. Jarah Syahroni, Sri Mul, Eko Patrio, Nova Urba dosa niki. Tapi kalau ada orang-orang yang menjarah sumber daya alamnya Indonesia, luwe dosa mana? Ya apa sih? Jutaan. Bayi lahir sono utangi Pak Saki Pak. Utangnya kita berapa? 8.000 triliun. Durung bungane iku. 8.000 triliun. Durung bungane. Jadi nggak boleh ya jarah terus apa iki kita berjihad ini melawan kemungkaran. Serbu rumahnya Uya-Kuya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lho nak tutuk kene kon gini. Wis mungkar gawe dalil maning. Ini jadi keplai kok ini ki. Ya, pemaneng oleh sing nayamul Richard miliku sing regane WI. Tak seru aku ono jamu regane sak mil ono bukan sak miliar ya, bil miliar. Yang paling mahal itu 27 miliar. Aku gak bayang no. Kok ono jamiku 27 miliar. Subhanallah ya. Nah niki gak boleh nggih, gak boleh. Tidak bisa dibenarkan. Ya, tapi ini korupsi. Korupsi yang membuktikan pengadilan, bukan kamu bahaya. Kalau tiap orang koruptor ini serbu loh bahaya, hukum rimba nanti. Korupsi atau enggak tuh pengadilan. Gak percaya ambil pengadilan, ojo tinggal di Indonesia kon, tinggal liyane ae wis ngono. Kabeh percaya ya wis. Ya apalagi sekarang. Ya, kalau saya sih prinsipnya gini, kalau di dunia kita nggak bisa dapat keadilan, ojo khawatir, pasti di akhirat nggak ono sing gak oleh keadilan. Wes kayak gitu aja. Percuma lapor ini ya sudah mau apa? Mau apa? Lapor ini nanti gini. Ya sudah, kalau gitu nanti ngenteni kalau gak gelem, lek ngono ngenteni pengadilan deh akhirat gitu aja. Ya, jangan main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, jarah ya. Saya juga nggak setuju nih dengan omongannya Syahroni, sikapnya orang-orang itu saya nggak setuju. Tapi cara ketidaksetujuan bukan dengan menjarah, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak ada dasarnya. Kemudian Nabi juga membaca Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, telah datang kebenaran dan kebatilan tidak akan memulai sesuatu serta tidak pula mengulanginya kembali. Quran surah Saba ayat 49. Nggih. Nah, para jamaah rahimakumullah, nggih, pembahasan atau bab ini itu mengajarkan kita kalau kita menghadapi kemungkaran, ayo kita hadapi kemungkaran niku dengan kalimat Allah. Ya, dengan kalimat Allah. Nggih. Hamas Al-Jihad Islam atau Sarayal Quds, ya, pejuang di Gaza, Palestina, menghadapi IDF, ya kan, pasukan tentara Israel
semoga mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, itu kan selalu biasanya mereka menggunakan kalimat-kalimat Allah. Allahu Akbar. Ya kan ketika menembakkan basokannya itu ya dengan kalimat Allahu Akbar. Ketika melakukan penjebakan ya, ketika misalnya ranjau yang mereka tanam itu berhasil meledak mengenai tank-tank Merkavanya Israel, itu ketika dalam rekaman yang mereka rilis itu tidak lepas dari kalimat Allah. Ini kemungkaran jelas. Ya, mereka menghadapi kemungkaran. Ya ini ya bukan ya, jadi menghadapi kemungkaran tidak saja dihadapi dengan tindakan fisik, tapi juga dengan bacaan-bacaan yang mulia, bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Seperti tadi itu, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Terkadang juga pasukan Hamas itu juga ya para mujahid di Palestina itu pakai ayat Allah yang lain. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ayat ini mengajarkan bahwa kalau saya menembak, saya melemparkan pisau atau melemparkan tombak panah itu mengenai musuh, itu yang membuat kena musuh itu bukan diri saya, tapi itu adalah karena Allah Ta'ala. Itu Pak, ayat dari wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Nggih, Ibu Bapak ini rahmati oleh Allah Ta'ala. Ya ini beberapa hal terkait tentang bagaimana cara kita mengikapi kemungkaran ya, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan teladan. Nah niki pumpung bulan Maulid nggih, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nggih, Nabi sampun ngei teladan kalau menghadapi kemungkaran itu membaca ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wallahu a'lam bisawab. Nggih, Ibu Bapak dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai dalam kajian ini karena ada acara tahlil bibi dari istri saya, yang mana malam ini adalah malam terakhir pembacaan tahlil di Masjid Al-Huda Embong Arab, Kota Malang. Jadi cukup lumayan jaraknya seperti itu. Ba'dal Isya waktunya. Nah, maka dari itu saya tadi sudah pamit melewat Pak Doni untuk pulang lebih awal sebelum Isya. Mohon dimaafkan atas apa yang saya pamitkan ini. Dan kalau panjenengan kerso hadir ya monggo. Bareng saya juga silakan kalau mau hadir monggo, atau nanti nyusul juga silakan, atau doakan juga, atau lewat sini saja didoakan juga silakan. Namanya Ibu Fauzia binti Muhammad Az-Zahir. Ya, mudah-mudahan almarhumah diterima segala amal baiknya oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, dilapangkan alam kuburnya, dihapuskan semua dosanya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah bisirri wa nuri wa barakatil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Demikianlah yang bisa Al-Faqih sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.